Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Poin yang ke-142. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibiyun fa'lam annahu rafidiyun, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulanun musyabbihun aw fulanun yatakallamu bitasbih fa'lam annahu jahmiyun, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul takallam bitauhid washrah liyat tauhid fa'lam annahu kharijiyun mu'taziliyun, aw yaqul fulanun mujabbirun aw yatakallamu bil ijbar aw yatakallamu bil adli fa'lam annahu qadariyun lianna hadhihi al asma' muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, apabila engkau mendengar ada orang yang mengatakan fulanun nasibiyun, si fulan adalah seorang nasibiyun, seorang nasibiyun. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan nasibiyun. Kalau engkau melihat atau mendengar ada orang yang mengatakan demikian, maka fa'lam annahu rafidiyun, maka sesungguhnya dia adalah seorang Rafidah, seorang yang berakidah Syiah yang sesat. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul, dan apabila engkau mendengar ada orang yang mengatakan fulanun musyabbihun, fulan itu sebagai musyabbihun. Musyabbihun itu artinya adalah orang yang menyerupakan Allah seperti makhluk. Au fulanun yatakallamu bitashbih, atau dia mengatakan si fulan itu adalah orang yang membicarakan tentang tashbih. Artinya seseorang, si fulan tersebut menyamakan antara Khalik dengan makhluk, menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Fa'lam annahu jahmiyun, maka ketahuilah, kata beliau, dia adalah seorang jahmiyun. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul, dan apabila engkau mendengar ada seseorang yang mengatakan takallam bitauhid, bicarakanlah tentang masalah tauhid, washrah liyat tauhid, dan jelaskan kepadaku tentang tauhid.
fa'lam annahu kharijiyun mu'taziliyun, maka orang tersebut adalah khawarij ataupun orang yang punya akidah Mu'tazilah. Au yaqul, atau dia mengatakan fulanun mujabbirun, si fulan itu seorang mujabbir. Au yatakallamu bil ijbar, atau dia berbicara tentang al-ijbar. Au yatakallamu bil adli, atau dia memprotes keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu qadariyun, ketahuilah dia adalah seorang yang berakidah qadari. Lalu beliau melanjutkan, lianna hadhil asma' muhdatsatun ahdatsaha ahlul bidah, karena sesungguhnya nama-nama di atas, nama-nama yang tadi kita sebutkan, mulai dari Nasibiyun, kemudian Rafidiyun, kemudian Jahmiyun, atau disebut dengan Kharijiyun atau Mu'taziliyun, ya, atau Qadariyun, maka semuanya itu adalah penamaan yang bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kebid'ahan. Baik, para jamaah, ini salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita perlu membahas masalah ini karena ini penting, bagian dari pengetahuan kita yang berkaitan dengan masalah firqah-firqah yang ada selama ini, yang menimbulkan banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, adapun perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulanun nasibiyun, kalau seandainya engkau apabila mendengar seseorang mengatakan bahwasanya si fulan itu nasibiyun, si fulan itu adalah nasibiyun. Siapa yang dimaksudkan dengan si fulan di situ? Nanti akan kita lihat. Kita ingin tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan nasibiyun. Kata Syekh, an-nawasib humul ladina yubghiduna ahlal bait. Nawasib atau nasibiyun itu adalah sebuah penamaan untuk sebuah kelompok yang mereka itu membenci ahlul bait, membenci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan nasibiyun. Mereka itu kelompok firqah yang membenci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warrawafidu yattahimuna ahlus sunnati bi annahum yubghiduna ahlal bait. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah itu menuduh ahli sunnah, menuduh kaum salafi yang mereka sebut dengan Wahabi, menuduh ahli sunnah itu orang-orang yang membenci ahlul bait. Ya, dituduhnya ahli sunnah itu mereka adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Ya, karena apa? Karena ahli sunnah, sikap mereka kepada ahlul bait tidak seperti sikap Syiah kepada ahlul bait. Ahlul bait di sisi orang-orang Syiah itu begitu sangat diagungkan. Bahkan didudukkan mereka seperti Tuhan. Atau mereka menganggap mereka itu tidak punya dosa sedikit pun. Alias mereka adalah orang-orang suci, orang-orang yang bersih, tanpa dosa. Nah, sikap ahli sunnah tidak seperti itu. Sehingga mereka orang-orang Syiah menuduh ahli sunnah itu nasibiyun, orang-orang yang membenci ahlul bait. Wa man yubghidu ahlal baiti fahum
nawasib. Dan siapa yang dia membenci ahlul bait, maka mereka disebut dengan kaum nawasib atau nasibiyun. Ya. Kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah, itu yang dimaksudkan dengan nasibiyun. Kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari, siapa yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok nasibiyun, membenci ahlul bait, fa'lam annahu rawafid. Dia adalah seorang rawafidah, rafidiyun, seorang yang berakidah Syiah. Nah, pada jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, lianna hadzal mazhab rawafidi, karena ini adalah merupakan akidahnya orang-orang Syiah, orang-orang Rawafidah. Hatta innahum ja'alu sahabata nawasiba, sampai-sampai mereka orang-orang Syiah menganggap para sahabat sebagian masuk dalam kelompok nasibun, masuk dalam kelompok nawasib, orang-orang yang membenci ahlul bait. Karena mereka orang-orang Syiah, siapapun pemahaman yang tidak sama dengan mereka, ketika berhadapan dengan ahlul bait, mereka anggap itu kelompok nasibiyun, termasuk sahabat. Bahkan banyak sahabat mereka tuduh membenci ahlul bait, tidak cinta dengan ahlul bait, bermusuhan dengan ahlul bait, bahkan merampas hak-hak ahlul bait. Ini fitnah-fitnah orang-orang Syiah. Makanya orang-orang Syiah mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Ya, dan mereka menganggap para sahabat itu masuk dalam neraka. Li'annahum biza'mihim yubghiduna ahlal bait. Karena mereka orang-orang Syiah menganggap para sahabat itu membenci ahlul bait. Waqtasabu minhum al-khilafata, dan mereka orang-orang Syiah menuduh para sahabat merampas kekuasaan, merampas kekhilafahan yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi itu tuduhan-tuduhan mereka kepada para sahabat. Para jamaah, kata Syekh, hakadha yaqulun, inilah perkataan orang-orang Syiah. Qabbahumullahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan mereka semua. Falladhi yaqulu, maka orang-orang yang mengatakan inna sahabata nawasibu au inna ahlas sunnati nawasibu, hadza dalilun ala annahu minar rawafid. Karena itu siapapun yang mengatakan bahwasanya para sahabat adalah nawasib ataupun ahli sunnah adalah nawasib, orang-orang yang dituduh sebagai membenci para keluarga Nabi, ahlul bait, kata Syekh, hadza dalilun ala annahu minar rawafid. Maka ini cukup sebagai dalil, ini cukup sebagai bukti orang ini akidahnya Syiah. Ya, orang ini telah masuk dalam perangkap akidah-akidah Syiah yang rusak. Dia telah jatuh dalam kelompok-kelompok kesesatan yang besar. Jadi itu cukup sebagai hujah dan sebagai dalil. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat sebenarnya apa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Ahlul Bait. Dan kita jangan tertipu dengan orang-orang Syiah yang kadang-kadang mereka itu bertopengkan dia sebagai seorang muslim, bertopengkan dia seperti Ahlus Sunnah, tapi ternyata dia ini Syiah. Kadang-kadang dakwah Syiah ini dia tidak menampakkan bahwasanya dirinya Syiah, tapi awal dia datang di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang dia sampaikan? Mari kita mencintai Ahlul Bait, mari kita mencintai keluarga Nabi. Kita katakan kita pun juga cinta dengan keluarga Nabi. Kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Nah, orang-orang Syiah itu doktrinnya begitu kuat. Jadi disampaikannya agar kita mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
mencintai ahlul bait. Setelah itu nanti masuk yang lain, syubhat yang lain disampaikan. Ada orang-orang yang membenci ahlul bait, ada orang-orang yang merampas, kata mereka, versi mereka, kekhilafahan atau kekuasaan ahlul bait. Disebutkanlah fulan. Lama-lama orang ini benci kepada sahabat tersebut yang dituduhkan kepada mereka. Lalu lama-lama akhirnya mereka, orang-orang Syiah, menyampaikan bahwasanya sahabat tersebut kafir dan kaum muslimin kafir yang tidak sejalan dengan mereka. Itulah doktrin dan dakwah orang-orang Syiah. Jadi dia memulai dengan bagaimana penghormatan mereka kepada ahlul bait, dan banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Lalu bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ahlul bait ini? Para jamaah, kata Syekh Shalih Fauzan, wa ahlus sunnati la yubghiduna ahlal bait. Ahlus sunnah itu tidak sama sekali membenci ahlul bait. Tidak sama sekali membenci ahlul bait. Bal innahum yuhibbunahum wa yahtarimunahum wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ahlu sunnah, mereka itu tidak membenci ahlul bait, bahkan mereka orang-orang ahlu sunnah itu sangat mencintai ahlul bait. Jadi kita ini cinta, dan jangan kita terbawa oleh perkataan-perkataan yang kalau seandainya itu dikatakan lalu dituduh bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan yang biasa didengungkan oleh orang-orang Syiah, lalu kita takut untuk mengatakannya. Karena yang sering mengatakan cinta ahlul bait kan orang-orang Syiah, di doktrin-doktrin mereka, di dakwah-dakwah mereka. Kita juga tidak boleh takut untuk mengucapkan itu, karena ucapan itu hak. Mencintai ahlul bait, ucapan itu hak, benar, dan harus dipraktikkan. Dan memang harus begitu ahli sunnah. Ya, memang harus begitu ahli sunnah, mencintai ahlul bait. Jadi ahlul bait itu dicintai oleh mereka ahli sunnah, dan mereka sangat benar-benar mencintainya. Wa yahtarimunahum, dan mereka sangat menghormatinya, dan mereka juga menjaga. Ahli sunnah itu benar-benar menjaga. Apa yang dijaga? Yang mereka jaga adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mencintai ahlul bait. Ya, jadi Ahlus Sunnah betul-betul menjaga. Karena itu kemarin kita sampaikan, mulai dari kalangan sahabat sampai keluarga Nabi, termasuk istri-istri Nabi, tidak boleh ada ucapan, komentar, perkataan, cerita dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mereka kecuali kebaikan. Karena itu yang kita sampaikan kemarin, kecuali kebaikan. Kenapa? Itulah bentuk kecintaan kita kepada mereka, mulai dari sahabat sampai kepada keluarga Nabi. Ya, dan itu bentuk penghormatan kita kepada mereka. Cinta dan penghormatan kita kepada mereka, dan menjaga wasiat Rasul agar mencintai sahabat, agar menghormati dan mencintai ahlul bait. Para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat mencintai mereka. Mereka ahlul bait, dan menjaga wasiat Rasul. Walakinnahum la yakhluna fihim ghuluwan rafidi. Ghuluwan rawafidi. Akan tetapi mereka ahli sunnah, walaupun ahli sunnah itu mencintai ahlul bait, menghormati ahlul bait, dan menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai mereka, tapi mereka ahlul bait, mereka ahli sunnah tidak berlebih-lebihan kepada ahlul bait, tidak ghulu sebagaimana ghulunya orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah ini begitu ghulu. Wala yattakhidunahum arbaban min dunillah. Dan kita sebagai ahlu sunnah
tidak pernah menjadikan Ahlul Bait itu seperti Tuhan. Sebagaimana orang-orang Syiah menjadikan Ali seperti Tuhan. Perkataan mereka bahkan sangat-sangat kufur ketika mereka mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi nabi, menjadi rasul itu adalah Ali, bukan orang yang bernama Muhammad. Karena sesungguhnya kata mereka Jibril alaihissalam itu berkhianat. Ya, seharusnya kepada Ali lalu disampaikannya kepada orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, kata mereka. Ini kan perkataan kufur perkataan. Menuduh Allah salah, menuduh utusan terbaik dari kalangan malaikat salah, menuduh Rasul salah. Ini kan sejahat-jahat dan seburuk-buruk ucapan. Ya, orang-orang Syiah. Para jamaah dirahmati Allah. Jadi orang-orang Syiah itu sangat hulu kepada Ahlul Bait. Sedangkan Ahli Sunnah tidak hulu kepada mereka. Jadi Ahli Sunnah tidak pernah menjadikan Ahlul Bait seperti Tuhan. Wa ya'taqiduna fihim al-ismah. Dan sesungguhnya mereka Ahlul Sunnah bahwasanya mereka Ahlul Bait keluarga Nabi itu tidak bersih dari dosa. Artinya mereka pasti salah. Mereka manusia dan mereka orang yang tidak maksum. Mereka yang tidak maksum. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Quraisy? Nabi pernah memanggil Abbas. Nabi pernah memanggil paman-paman dan bibi-bibi beliau. Nabi pernah juga memanggil putri kesayangan, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramallah kalian. Selamatkan diri kalian. Ya. Ishtaru anfusakum. Belilah diri-diri kalian. Artinya tebuslah diri-diri kalian dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang Quraisy, wahai Abbas, wahai paman-paman yang lain, wahai juga anak beliau yang bernama Fatimah, beramallah kalian, tebus diri kalian dengan ibadah dan taat kepada Allah. Karena aku, kata Nabi, tidak bisa untuk menyelamatkan kalian, tidak bisa menjadi jaminan kalian nanti di hadapan Allah. Artinya mereka ini sangat mungkin berbuat keliru dan salah. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Ahlul Bait ini tidak suci dari perbuatan salah. Mereka sangat mungkin berbuat kesalahan. Ya. Kemudian kama ya'taqiduna Syiah al-ismata li a'immatihim yusammunahum a'immatul ma'sumin. Tidak seperti orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah itu meyakini bahwasanya imam-imam mereka, terutama imam yang 12 yang mereka yakini dan mereka lagi sedang menunggu al-muntazar, seorang sosok yang mereka tunggu-tunggu. Ya, sampai sekarang tidak muncul-muncul. Karena tidak muncul-muncul, akhirnya mereka buat sosok kepalsuan. Ya, karena mereka orang-orang Syiah ini sangat-sangat dungu, sangat-sangat jahil dan bodoh. Sangat-sangat jahil dan bodoh. Dan khayalan mereka terhadap orang yang mereka tunggu-tunggu itu khayalan tingkat tinggi, sampai menghilangkan akal sehatnya. Ya, bahkan karena di zaman sekarang, zaman modern, jadi Hasan, Husain, Ali itu pernah diteleponnya. Ditelepon, lalu ngobrol yang diklaim itu suara Ali, itu suara Husain, itu suara Ahlul Bait dan imam-imam dia yang lain. Diklaim itu suara-suaranya. Ya. Lalu dibuatlah acara-acara khusus. Jadi yang
yang menelponnya ini yang mendengarkan langsung lewat HP-nya, entah dengan alat-alat apa tidak tahu. Jadi diperdengarkanlah suara tersebut di khayal ramai di tengah-tengah pengikut-pengikutnya, lalu mereka bertangisan. Ya. Dan itu benar-benar kedunguan dan kebodohan, kepalsuan. Semua itu adalah kepalsuan. Katanya ini suara Husain, suara Ali. Nah, ya kalau itu betul ya minta nomornya lah. Ya, berapa nomornya? Kan gitu. Itu kedunguan orang-orang Syiah. Jadi mereka berlebih-lebihan. Para jamaah, wa ya'taqiduna fihim al-ismah. Baik, tadi. Dan mereka sangat hulu kepada pemimpin-pemimpin mereka atau imam-imam mereka, karena mereka anggap pemimpin mereka itu maksum, tidak pernah salah dan tidak pernah keliru, bersih dari dosa dan kesalahan. Dan mereka katakan a'immatul ma'sumin, mereka itu adalah imam-imam yang maksum. Ini hulunya mereka kepada imam-imam mereka. Wa ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, la ya'taqiduna fihim al-ismah wa la yakhluna fihim. Adapun ahlus sunnah tidak pernah menganggap bahwasanya mereka ahlul bait bersih dari dosa, dan mereka ahlus sunnah juga tidak pernah berlebih-lebihan gulu kepada ahlul bait. Wa innama yunzilunahum manzilatahum, tetapi ahlus sunnah itu mendudukkan ahlul bait sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, kedudukan dia sebagai orang yang beriman, kedudukan dia sebagai orang yang dekat dengan Rasul atau kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ahlul bait di sisi ahlus sunnah ditempatkan pada posisinya sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Ya, itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita lihat para jamaah, para ikhwan, yuhibbunahum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah mencintai ahlul bait, satu alasannya karena mereka kerabat Nabi. Itu alasannya, karena mereka itu kerabat Nabi. Kalau ditanya kenapa ahli sunnah mencintai ahlul bait, karena mereka kerabat Nabi, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang memang dekat dengan Rasul dan menjadi kerabat-kerabatnya Nabi, maka kita muliakan dan kita cintai mereka. Kalaupun seandainya ada di zaman sekarang cucu dan keturunan Nabi, kita cintai dia dan kita muliakan. Tapi ingat dengan catatan tadi, tidak berlebih-lebihan. Dia manusia, bisa juga salah. Ya, tidak mensucikan atau menganggap dia maksum. Apakah ada keturunan Nabi sekarang? Ya masih ada. Ya, bukankah nanti Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi? Ya, silsilahnya pasti nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Mahdi ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diyakini ada keturunan Nabi sekarang. Ya. Baik. Jadi kita mencintai mereka karena mereka adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbunahum liimanihim. Ini yang kedua. Kita mencintai mereka ahlul bait karena keimanan mereka. Karena mereka orang-orang yang beriman. Satu sisi dia kerabat Rasul, satu sisi yang lain mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan pada umumnya orang-orang yang beriman kita cintai. Di zaman dahulu dan di zaman sekarang, apalagi kalau dia ini orang yang dekat dengan Rasul, sahabat Rasul atau keluarga Rasul, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cintai mereka karena keimanan mereka. Itu menjadi pokok dan pegangan dalam cinta kita kepada ahlul bait. Kemudian para jamaah, fahum yuhibbunahum li amrain.
Oleh karena itu mereka ahli sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait dengan dua perkara tersebut sebagai landasan. Pertama adalah karena keimanan, yang kedua adalah karena mereka adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua. Tapi ada catatannya yang harus kita perhatikan. Amma idza wujidat al-qarabatu wa lam yujadil iman fa innahum la hubba lahum. Tapi kalau seandainya ada didapatkan ahlul bait, dia termasuk keluarga Nabi, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak didapatkan iman, berarti dia bukan orang Islam, tidak masuk Islam, tidak mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti siapa? Ya, kata-kata Syekh, ya mereka seperti ini tidak mendapatkan cinta ahli sunnah. Cinta tidak kita berikan kepada yang demikian, walaupun dia termasuk kerabat Rasul. Nah, seperti Abu Lahab, ya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, ya kata beliau, wa huwa finnar, mereka itu berada dalam neraka karena mereka tidak dicintai oleh Allah. Walaupun dekat dan kerabat Nabi, maka kita juga tidak mencintai mereka walaupun kerabat. Sama juga di zaman sekarang, walaupun mungkin secara nasab dia ahlul bait, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kelakuan macam preman. Ya, tidak mewarisi akhlak yang baik dari Nabi, kelembutan, akhlak yang pemaaf, akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqil azim, akhlak yang mulia, lemah lembut, cinta, kebaikan dan seterusnya. Tapi gaya macam preman. Ya, bawaannya kalau ceramah marah, cari tagal, ngajak orang kelahi, menimbulkan panas dalam hati, menimbulkan kerusuhan, sesuatu yang tidak ada ketenangan. Para sahabat mendengarkan ceramah Nabi itu membuat hati mereka dekat dengan akhirat. Seharusnya umat itu dibawa kepada akhirat. Kalau Anda sebagai cucunya Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, maka ikutilah nenek moyang Anda. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita ikuti syariatnya. Bawa umat ini kepada akhirat, bukan bawa kepada sesuatu kepentingan pribadi, menampakkan kemewahan dan lain-lain sebagainya, gaya-gayaan. Nah, ini jauh. Takut nanti ini barisan Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya khawatir. Karena tinggalkan, dan tidak boleh dicintai hal-hal yang demikian. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, la hubba lahum, maka tidak ada kecintaan kepada mereka. Lianna mujarrad al-qarabah la yakfi illa ma'al iman, karena sesungguhnya hanya bermodalkan dekat saja, hanya bermodalkan kerabat saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadikan seseorang mulia, harus disertai dengan nilai keimanan, kebaikan, kesolehan. Ya, baru dia menjadi ahlul bait yang betul-betul lengkap, ahlul bait yang betul-betul harus dicintai, dihormati dan juga dimuliakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pada jamaah dirahmati Allah, tuduhan orang-orang Syiah kepada ahli sunnah yang mereka katakan ahli sunnah itu adalah kaum nawasib, nasibiyun, ini tuduhan yang batil, tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang jauh dari hakikat yang sebenarnya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, kata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulanun musyabbihun aw fulanun yatakallamu bitasbih fa'lam annahu jahmiyun. Kalau engkau mendengarkan seseorang mengatakan si fulan musyabbihun,
Berarti fulan yang dimaksudkan di situ adalah ahli sunnah. Orang-orang yang tegak di atas sunnah. Dituduh sebagai musyabbihun. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kita ahli sunnah, kaum salafi itu dituduh oleh saudara-saudara kita di sana orang-orang yang musyabbihun. Ya. Orang-orang yang menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Sadar enggak antum tuh? Diserupakan, dituduh begitu. Ya. Selama ini kan kita hanya tahu kita dituduh Wahabi. Disebut Wahabi. Ya, tapi rentetan ucapan Wahabi itu nanti menimbulkan penyebutan yang lain. Salah satunya musyabbihun. Selain orang-orang Syiah menuduh kita nasibiyun, kita juga dituduhnya musyabbihun. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah itu, jadi ya antum harus tahu tuh, harus sadar. Ternyata ada si G 2, 3. Ya, nanti ada tambahan lagi. Tenang aja nanti disebutkan. Ya, fulanun musyabbihun atau fulanun yatakallamu bitashbih, atau fulan itu membicarakan tentang tasbih, penyerupaan makhluk kepada Allah. Fa'lam annahu jahmiyun. Maka yang menuduh ini adalah orang Jahmiyun, kelompok Jahmiyah. Baik, kita bahas. Kata Syekh, li'anna Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, ada 4. Ya. Pertama Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yarawna anna isbat as-sifat tashbihun. 4 kelompok ini akidahnya sama. Apa akidah mereka? Bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah kan menetapkan sifat bagi Allah. Sifat ini sesuai dengan yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Kata mereka, menetapkan sifat itu langsung dikatakan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi ahli sunnah dibilangnya musyabbihun. Orang ini disebut dengan musyabbihun karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu disebut dengan musyabbihuna. Orang-orang yang mentashbihkan Allah dengan makhluk. Baik, udah masuk Isya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Sederhana. Sederhana. لا 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 حول ولا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبصر مقام محمد. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita tambahkan, jadi orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, termasuk juga orang-orang yang berakidah Maturidiyah, itu memandang bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau Allah ditetapkan sifat wajah untuknya, menurut mereka itu menyerupakan dengan makhluk. Kalau Allah ditetapkan ada sifat datang, maka itu artinya menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena biasanya yang datang, yang punya wajah, itu adalah makhluk. Ini akidah orang-orang Jahmiyah dan kawan-kawannya. Fayusammuna ahla sunnati alladhina yuthbituna lillahi al-asma'i was sifati bil musyabbihah. Karena itu mereka ini Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menganggap dan menuduh bahwasanya orang-orang dari kalangan ahli sunnah yang menetapkan bagi Allah nama dan sifat, ini artinya mereka ini adalah kelompok musyabbihah, li'annahum yusbituna as-sifati, karena sesungguhnya mereka ahli sunnah adalah orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu au yusammunahum mujassimah, atau mereka menyebut ahli sunnah sebagai mujassimah. Jadi kita ini dianggapnya mujassim. Mujassim itu artinya orang yang menjisimkan Allah. Allah itu dianggapnya punya jisim. Ya, dianggapnya Allah itu seperti manusia, punya darah, punya tulang, punya daging. Dan memang ada kelompok yang demikian. Sejarah dalam Islam ada kelompok-kelompok yang mujassimah, yang menjisimkan Allah. Ada kelompok namanya Hisyamiyah. Hisyamiyah ini adalah kelompok yang punya akidah bahwasanya dia mengatakan, mereka yang punya akidah ini mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai tinggi
tujuh kilan. Allah itu punya tinggi 7 kilan. Kilan siapa? Kilan Allah katanya. Kilan Allah seorang. Allah itu punya tinggi 7 kilan, lebarnya 7 kilan. Ada panjang, ada lebar. Ya. 7 kilan. Dan panjang dan lebar itu sama menurut mereka. Ya. Dan mereka katakan Allah itu sama seperti manusia. Bentuknya sama seperti manusia. Ini akidah sesat. Akidah sesat. Ada lagi kelompok namanya Juwaisiyah. Hampir sama juga, menjisimkan Allah. Dia mengatakan Allah itu terdiri dari tulang, daging, kulit, dan lain sebagainya. Persis seperti manusia. Ini orang-orang mujassimah. Ya, dan ini adalah orang-orang yang sesat ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dari 4 kelompok tadi menuduh ahli sunnah, menuduh kita yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai musyabbihah atau mujassimah. Nah, jadi tambah lagi sedikit. Ya, dituduhnya kita menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena konsekuensi dari tasbih, konsekuensi daripada tasbih menurut mereka itu akan menimbulkan tajsim, menjasadkan Allah seperti makhluk. Itu pasti ngikut dia. Kapan ada tasbihnya, maka di situ juga ada tajsim, menjasimkan Allah. Lianna isbati sifati indahum yaqtadi al-jismiyah lillahi ta'ala. Karena menurut mereka 4 kelompok tadi menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu berkonsekuensi akan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Wal adsamu mutasyabihah. Jadi dia mendapatkan 2 sekaligus. Dia menjisimkan Allah dan dia mentasbihkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya sekaligus. Ya. Baik. Para ikhwan, fahadhihi maqalatihim. Maka ini adalah perkataan-perkataan mereka dari 4 kelompok tadi. Ya, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka itu punya keyakinan dan perkataan seperti itu. Dan itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Idza ra'aita man yatawawwahu bidzalika yaqul fulanun musyabbihun fulanun mujassimun fa'lam annahu jahmiyun au mu'taziliyun. Maka ya orang-orang yang mengatakan demikian, yang menuduh demikian bahwasanya ahli sunnah itu adalah musyabbihah ataupun ahli sunnah itu adalah mujassimah, ya, maka dia adalah seorang Jahmiyah ataupun seorang Mu'tazilah. Dan ini ma'ruf. Apalagi kita di zaman sekarang, perkataan-perkataan mereka itu mudah kita dengar. Tuduhan-tuduhan mereka itu sering kita dapatkan di internet, di media-media sosial. Tokoh-tokoh mereka sering menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Pada zaman yang dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan, au mimman tatalmadha alaihim min baqiyatil firaq, ataupun kelompok-kelompok yang mengikuti dari kelompok-kelompok tersebut, li'annahum ya'taqiduna anna isbatas sifat sabitati lillahi tasbihun wa tajsimun. Dan itulah akidah mereka ketika mereka meyakini menetapkan sifat itu artinya mentasbihkan bagi Allah dan menjisimkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebenarnya bagaimana ahli sunnah memandang tentang sifat dan asma Allah? Ya, ada kaidah-kaidah yang kita tetapkan para jamaah. Ya, paling tidak ada 3 kaidah besar. Dan ini sebagai ringkasan saja. Ada 3 kaidah besar yang diyakini ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Yang pertama adalah menetapkan nama dan sifat Allah
yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datangnya, sebagaimana adanya. Ya, menetapkannya sebagaimana datangnya, sebagaimana adanya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mau tidak mau Al-Quran memang menyebutkan itu. Sifat Allah, nama Allah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sifat dan nama tidak boleh ditetapkan, berarti berapa banyak ayat yang nanti kita akan buang. Atau beberapa kalimat nanti yang akan kita lepas, yang tidak kita imani. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan itu. Yang kedua, para jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah itu disertai dengan maknanya. Maknanya ada di situ. Jadi kalau Allah dikatakan Al-Alim, zat yang maha mengetahui, memang Allah itu mengetahui. Kalau Allah itu dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maknanya itulah dia, sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan lafaznya. Dia difahami sesuai dengan lafaznya. Tidak seperti orang-orang yang sesat. Seperti yang tadi kita sebutkan. Mereka katakan Allah itu Al-Alim, tapi Allah tidak punya ilmu. Mereka katakan Allah itu Ghaffar, Rahman, Rahim, tapi tidak punya Rahman, Rahim, kasih dan sayang. Ya, kenapa? Kalau ditetapkan nanti menyerupai Allah dengan makhluk. Akhirnya di otak-atik mereka menyimpang jauh. Ya, baik. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan ini ya dengan tambahan-tambahan yang berikutnya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.